memang pantas. Raja balap juara dunia 5 kali berturut-turut. Tinggalkan lawan jauh, pembalap lain bahkan tak lihat lampu belakangnya. Ayo Gu Yunceng. Aduh, astaga, manuver naga berputar. Ini teknik andalan Raja Balap. Gu Yunceng. Gu Yunceng, kamu gila ya? Dengar baik-baik. Hanya kamu yang boleh juara junior Ling Fei. Sekarang pelan. Kurangin kecepatan atau keluar dari tim. Halo, halo. Selamat untuk Raja Balap Gu Yunceng raih juara dunia lagi. Oh, Gu Yunceng, Gu Yunceng. Kenapa hal sesimpel ini kamu juga tak bisa? Kenapa rampas juara saya? Bos Ling. Semua gara-gara Gu Yunceng. Dia tak dengar perintah saya. Saya juga tak bisa apa-apa. Kamu curi juara Bos Ling. Berani-beraninya balik. Juaranya dia pakai trik kotor, baru bisa masuk dunia. Masih mau juara? Latih 8 tahun lagi. Tak tahu diri? Gu Yunceng, pilihanmu sendiri. Kaya banget. Halangi juara saya. Obat. Gu Yunceng, muka kamu selama ini bikin muak. Mati saja. Katakan keluar. Dia terlalu senang. Meninggal mendadak. Jelas? Jelas? Aku mau mati. Aku belum mati. Tubuhku, suaraku. Ini tak mungkin. Lahir kembali? Atau aku jadi anak-anak? Ayo, ayo, ayo. Kak Miao Miao, waktu putaran mereka sudah lebih 20 menit. Ini bahkan belum sampai level pembalap pro, jauh dari standar. Semangat, semangat. Salib dia, ayo, ayo. Sprinting, ayo, 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 ayo. Cepat, tambah gas. Apa sih? Aduh, apaan sih? Cepat turun deh. Bener, turun. Masih mau lanjut? Ini apa sih? Bikin aku capek nunggu lama. Sia-sia banget. Kak Miao Miao, lihat mobil nomor 9. Skill dan cara nyetirnya jauh lebih jago dari yang lain. Lihat ini. Ini keren banget. Iya, ini emang oke. Betul, tekniknya. Ingatkan aku ke kakak Yunceng. Yes, kecepatan satu putaran orang ini bisa sampai 15 menit. Bener-bener setingkat dewa balap. Ayo ikut aku ke sana. Oh, ayo. Wah, mantap. Hebat banget. Keren banget. Luar biasa. Iya, juara 1. Gila. Orang ini beneran hebat. Ngebut banget. Jangan-jangan kita bakal lihat lahirnya bintang baru. Oh. Nomor ini ya. Kok kursi ini kosong? Halo Pak. Selamat gabung ke tim Piao Miao. Fasilitas kami pasti bikin puas.
Ini anak kecil. Kok anak-anak sih? Kok bisa anak kecil? Ayo pergi aja. Hah? Miao Miao, kamu ngapain di sini? Anak kecil, siapa kamu? Kenal aku nggak? Gak boleh buka identitasku. Nanti Miao juga bahaya. Hahaha, namaku Gu Yunpeng. Sepupu Gu Yuncheng. Kalau gitu kamu harus panggil aku Kak Miao Miao. Aku pacarnya kakakmu, calon kakak iparmu. Hei, Kak Miao Miao, jangan main-main. Hari ini kita datang cari pembalap hebat untuk ikut lomba. Kalau terus begini, hari ini kita pulang tanpa hasil lagi. Aku bisa. Dick, pesertanya. Mereka semua pembalap pro. Game balapan kayak kamu. Beda jauh. Kamu masih bocil, jangan ikut-ikutan ya. Siapa bilang aku bocil? Kalian udah lihat skillku. Pembalap pro memang jago. Kamu bukan bocil, terus apa? Hah? Seharian sudah. Belum juga nemu pembalap cocok. Udah sore. Ayo balik ke timku, cek situasi dulu. Ikut aku. Kak Miao Miao. Sekarang gimana keadaannya? Siapa yang lagi di lintasan? Om Ming, ini babak penyisihan. Cuma 3 tim teratas yang bisa lolos. Sekarang kita peringkat 4. Situasi nggak bagus. Tapi mobil Wang Ming deket banget sama posisi 3. Harusnya bisa nyalip kan? Kalau kali ini gagal lolos, Tim kita bubar. Wang Ming kejar dia cari celah buat salib. Tenang aja Kak Miao Miao. Kalau ke depan masih begitu, kamu malah jadi terakhir. Terakhir, nutup mata aja. Aku nggak bakal jadi terakhir. Ngomong apa sih Om Ming, ngebut banget. Sebentar lagi masuk 3 besar. Xiaopeng, jangan asal ngomong. Kecepatan tinggi mesinnya udah overload. Mau masuk 3 besar, cepat turun gigi. Anak kecil dari mana ini? Aku butuh kamu ajari aku nyetir. Sekarang kamu begitu injak gas, RPM langsung naik. Kok kamu tahu? Itu karena suhu mesin kamu sudah kelewat batas. Xiaopeng, kamu bener ngerti balapan ya? Tentu saja. Dia tuh nggak ngerti apa-apa. Lihat tuh di layar elektronik tulisannya apa, yang bisa baca pasti ngerti. Adik kecil, soal balapan, semua di sini lebih pro dari kamu. Sudah, kamu lihat aja. Yes. Semangat Mingge, asal jaga kecepatan ini. Siapa tahu bisa tembus di bawah 59 menit, mungkin bisa pecahin rekor. Serius? Rekor itu beberapa tahun lalu dibuat Dewa Balap Gu Yuncheng. Kalau bisa pecahin Mingge, lebih hebat dari Dewa Balap. Rekor GG Yuncheng nggak gampang dipecahin, lolos aja udah bagus. One Thursday 48. Xiaopeng, ngomong apa kamu? Nggak paham ya, diem aja. Jangan ganggu di sini. Aku maksudnya total waktu yang dia habiskan 1 jam 36 menit 48 detik. Apa? Ngaco ah. Sekarang Mingge jelas jauh di depan. Kok hasilnya bisa jelek begitu? Iya, di track ini pembalap terburuk aja. Nggak sampai 1,5 jam. Kamu meremehkan kami. Hah? Di putaran ketiga, mesinnya rusak karena overheat. RPM turun, kecepatannya makin lambat. Kok Mingge melambat? Ini jangan-jangan bocah ini beneran tahu. Sebelum balapan, gimana kamu cek? Kok mesin bisa keluar asap? Aku udah cek kok, bagian mesin. Ngapain banyak omong? Cepet benerin. Kalau putaran terakhir ada masalah lagi, ku hajar kamu. Oke deh. Ayo pergi. Adik baik, kenapa kirim pembalap kelas 3 ikut lomba sih? Hah? Lihat nilainya. Ngomong siapa kamu? Kan mobilnya yang error. Mesinnya kepanasan. Kamu malah tambah kecepatan.
Siapa lagi yang kalah kalau bukan kamu? Orang ini jeli juga, lumayan paham juga ternyata. Kamu siapa sih? Berani ngomong di sini? Hah, Itu dia. Muridnya Ling Fei. Liu Jie, Ling Fei itu raja mobil. Hampir sehebat dewa mobil Gu Yuncheng. hah. Tempat cetek begini banyak penantang. Pembalap kelas rendahan. Berani-beraninya ngeritik aku. Sampai sini, ketemu juga orang Ling Fei. Bener juga, musuh pasti ketemu lagi. Tim Piao Miao kan? Balapan segera mulai. Daftar pembalap putaran berikutnya kok belum dikumpul. Wang Ming, lanjut di putaran berikut. Gak masalah kan? Hahaha, pembalap kelas 3 nggak usah ikut balapan lah. Mending beli motor listrik, nganter makanan aja. Kak Miao Miao, Lihat nih, Miao Miao, lihat ini. Pembalapmu penakut banget. Padahal aku nggak ngomong macam-macam. Kamu cewek, mending kawin aja deh. Serahin aja tim balapmu ke aku. Nanti aku sisain posisi buat kamu. Kalau enggak, Kak Miao Miao, biar aku aja. Putaran berikut aku langsung turun. Miao Miao Kak, bawalah aku dong. hahaha. Bukan begitu. Sekarang tim kalian kok jadi begini sih? Anak kecil pun bisa ikut balapan ya? Nah, keluar belok kiri langsung taman bermain. Pegang aja uangnya, main sana yang seru. Ini bukan tempatmu, tahu? Hah. Xiaopeng, ini sirkuit beneran loh. Beda banget sama game balap yang barusan. Aduh, bawa aja aku dong. Siapa tahu bisa bantu dikit kan? ih, aduh. 1:48. Oke, ikut aku aja ya. Iya. Dek, kamu kira balapan ini kayak main-main ya? Serius mau bawa anak kecil begini masuk lintasan? Miao Miao Kak, dia tuh masih anak kecil. Nggak bikin kacau aja udah bagus, mau bantu apa? Aduh, siapa tahu dia benar-benar bisa bantu, siapa tahu. Kamu cerewet banget. Kalau gitu kamu aja. Gawat, gawat, gawat deh. Miao Miao Kak, mobil baru 3 jam lagi bisa selesai. Apa? Lomba tinggal setengah jam lagi kan? Ya ampun. 3 jam kalau sebelum start. Mobil belum siap, artinya tim kalian otomatis mundur. Ya, Aduh. Ayo buru, jangan panik, tenang saja. Beneran butuh 3 jam ya? 3 jam. Itu yang paling bagus. Xiaopeng, kamu ada cara nggak? Sepuluh menit, aku bisa urus. Ya, remnya bermasalah. Harus upgrade ke keramik. Turbo kurang, tenaga juga kurang. Miao Miao Kak, kamu percaya sama omongan anak kecil? Dia ngerti mobil gitu? Ini aja dia udah benerin. Sudah balapan lebih dari 10 tahun. Katanya perlu lebih dari 3 jam. Dia bilang cuma butuh 10 menit. Ngibul banget. Selesai, aku upgrade sistem rem karbon keramik. Beban pegas jadi lebih ringan. Tekanan turbo naik 0,5 bar, tenaga naik minimal 200 HP. Ini udah beneran selesai ya? Suspensi double wishbone dan struktur multilink nggak disentuh. Masih berani bilang mobil selesai dalam 10 menit. Halah, mobil ini kunci diferensialnya aja belum dikalibrasi. Jalur lurus aja pasti selip. Aduh, nyesel percaya sama kamu. balapan mulai 5 menit lagi. Segera masuk ke lintasan. Sudahlah, cuma bisa gini. Siap-siap aja biar aku.
mobilnya kok responsif banget. Tim Miao Miao, apa jangan-jangan kirim orang yang bahkan SIM aja nggak punya speednya? Mending nyerah aja langsung pulang. Baru injek gas mesinnya langsung naik RPM. Cepet banget, setting gigi transmisi gimana ini? Bisa nggak jangan injek terlalu dalam? Aku cuma ganti kit aerodinamika. Downforce sekarang naik 30%. Main pelan aja tekan gasnya. Oh, ternyata skill benerin mobil Xiaopeng ampuh banget. Bisa modif biasa aja. Udah standar mobil balap top. Wah, pembalap Liu Jie pakai strategi rem telat, ambil sisi dalam. Sementara Yun Miao Miao masih jalan pelan, mereka tertinggal. Dari Liu Jie sudah 1 menit penuh, selisih segini. Di arena udah bisa nebak pemenangnya. Aku bilang kan, mobil balap yang dia ubah cuma 10 menit. Bisa sebaik apa sih? Selesai sudah, baru mulai udah mati mesin. Udah ketinggalan 1 menit. Kalau terus begini, mana mungkin bisa menang? Sampai Kak Jang aja bilang, butuh 3 jam. Baru bisa beresin Mbak Miao Miao juga deh. Percaya aja sama bocah kecil. Lihat sekarang kerja keras kita. Jadi sia-sia tim pasti bubar. Aku udah bilang jangan percaya bocah ini. Nggak nyangka Mbak Miao Miao baru omong dikit, langsung kena tipu anak kecil aja. Bahkan lebih pendek dari mobil balap. Apa sih dia ngerti balapan? Kamu... Mobil jelek hasil reparasi bocah. Masih berani dipakai ya? Hah, mau bandingin sama mobilku yang habis duit jutaan, modif jadi mobil balap top. Ditambah Yun Miao Miao, kemampuannya parah. Diusir Senggala dikit. Dia pun nggak bakal nyusul. Mending kalian beresin barang cepat pergi aja. Kalau begini terus kita bakal kalah Miao Miao. Udah siap belum? Tenang, injak gas 3, 2, 1, injak rem drift. Mana mungkin ngebut kayak gitu di tikungan? Ini kemampuan pembalap kelas atas hebat banget. Jangan-jangan Miao Miao selama ini sengaja sembunyiin skill. Mereka udah kejar 10 detik, tinggal kurang dari 50 detik. Bisa terjadi keajaiban nggak ya? Wah, tikungan se-ekstrim ini. Udah mulai kejar lagi. Mungkin beneran masih ada harapan. Miao Miao keren banget. Beneran jago, tapi diam-diam skill nyetirnya sekeren ini. Ayo Miao Miao semangat tahan terus, pertahankan. Walau bisa kejar. Terus kenapa dia udah ketinggalan sama Liu Jie? Lebih dari 50 detik. Mobil jelek kayak gini. Masih mau menang, cuma mimpi. Liu Jie dia udah tambah cepet. Ngapain sih? Santai aja, gue udah ngebut gini merem juga. Dia nggak bakal bisa kejar. Nggak bisa. Jangan kasih dia kesempatan. Lakuin plan A. Oke, diterima. Tetap tambah gas salib mereka. Pembalap lain bareng-bareng serang Miao Miao. Lagi-lagi gawat situasinya, kondisi genting banget. Kalau mereka nggak segera bebasin diri, mungkin nggak bakal juara. Baru aja mulai membaik kok langsung dikeroyok. Kalau begini terus, selisih waktu bakalan makin jauh. Ini gimana ceritanya kok semua orang serang Miao Miao? Kenapa jadi semua targetin dia? Tabrak dia. Tabrak sampai mati. Tabrak dia buat gua. Ada apa ini gua kasih tahu. Semua pembalap di mobil, orang gua semua. Sekarang dia dikepung dari 3 sisi. Mau lihat bagaimana kalian bisa balik menang? Kamu nggak tahu malu? Cuma bisa main trik kotor kayak gini. Kalau berani lawan kita adu secara fair dong. Secara fair, otak kalian isi air semua. Ini lomba, bukan main-main di arena balap. Yang penting menang. Itu baru kebenaran. Gaspol sampai mentok. 3, 2, 1, gas. Ayo lagi. Licik. Menegangkan. Meski Zhong Miao Miao nyaris lolos dari tabrakan, tapi jarak dia dengan Liu Jie sudah melebar. Sampai 3 menit sisa 2 putaran. Masih bisa dikejar nggak? Sudah kalah 3 menit dalam sejarah. Nggak pernah ada pebalap yang ketinggalan 3 menit bisa menyusul kembali. Kalau begini, terus pasti kalah. Salah bocah itu, kalau dia nggak bikin mobil. Jadi aneh kayak gitu. Miao Miao dari awal nggak bakal. Banyak buang waktu, bisa jadi sekarang masih ada peluang. Yun Miao Miao. Kamu pasti kalah. Sudah telat 3 menit. Kecuali kamu dirasuki Dewa Balap, sudah muter jauh-jauh. Tim kamu tetap bakal jadi milik gue. Mereka udah berhasil ngulur waktu. Sekarang gimana? Biar gue aja. Hah?
Oke, Dia malah berhenti langsung. Jangan-jangan Yun Miao Miao ngerasa nggak bisa kejar, mau nyerah. Ini, ada apa dengan tim Miao Miao? Dari awal, sudah lamban ya? Sudahlah, sekarang malah nyerah langsung. Jangan-jangan cuma buat lucu-lucuan. Siapa tahu, mungkin mereka emang buat drama aja, biar dapat banyak viewers. Ada apa sih? Kenapa Kak Miao Miao berhenti? Kak Miao Miao, jangan sampai nyerah ya. Selama nggak nyerah, siapa tahu ada keajaiban Kak Miao Miao tim ini kan hasil kerja kerasmu, semua usahamu. Kamu rela, gitu aja menyerah. Kan sudah ku bilang cewek, ngapain main balap? Iya kan, mending cepat-cepat. Cari jodoh aja, daripada bikin malu. Xiaopeng sudah tertinggal 3 menit. Bisa nggak? Percaya deh. Xiaopeng, Lihat nih kecepatannya. Ini bukan ngebut, tapi terbang rendah. Tim Miao Miao belum nyerah. Mereka masih kejar. Pembalap Gu Yunpeng cepat banget. Baru 2 putaran lebih. Sudah ke posisi 2. Ke pemain pertama Liu Jie cuma sisa 30 detik. Liu Jie ngapain sih? Jangan sampai blunder. Cepat tambah gas. Tenang aja, salib di tikungan baru keren. Ngebut di lurus, siapa juga bisa. Aku ini murid raja balap tikungan terakhir. Dia nggak mungkin kejar aku. Ini bukan aku yang bocorin. Ya, aku rasa kemampuannya. Bukan di sini. Tenang aja, keunggulan ini nggak mungkin bikin aku disalib. Kalau bisa, aku tabrak mati aja di lintasan. Bagus banget, makin kencang. Mungkin memang punya peluang. Tinggal kurang 20 detik. Tikungan terakhir salib dia. Nggak mungkin, pasti nggak mungkin mobil jelek kalian. Kok bisa sekencang ini Liu Jie? Nambah gas lagi. Xiaopeng, mau masuk tikungan. Kalau tambah gas, nggak keburu ngerem. Di tikungan ini aku salib dia. 10, 9, 8. Sekarang Xiaopeng, kamu ngapain cepat rem? mobilnya diutak-atik, remnya blong. Apa? Tikungan terakhir. Selama bertahun-tahun selalu jadi titik tersulit balapan. Banyak pembalap dulu karena salah waktu ngerem. Akhirnya mobilnya hancur, tewas pembalap Gu Yunpeng. Akankah dia berhasil membalik keadaan? Tikungan ini sudah aku lewati ratusan kali. Kamu nggak mungkin salib aku mimpi aja. Tikungan terakhir ini jadi penentu kemenangan kekalahan. Kalau saat ini nggak bisa salib, pasti kalah. Xiaopeng, kamu harus menang. Nasib tim masa depan ada di tanganmu. Liu Jie itu murid utama raja balap tikungan ini. Dia tutup mata aja, bisa lewat sempurna, pasti menang. Mau menangin aku? Mimpi! Pembalap Liu Jie layak jadi murid raja balap, timing pengeremannya sempurna. Kita lihat pembalap Gu Yunpeng agak mengecewakan. Belum juga ngerem, benar-benar nekat. Apa yang dia lakukan? Kenapa belum ngerem juga? Sudah lewat. Saat terbaik untuk ngerem. Kalau terus melaju begini dia akan keluar lintasan. Bukan, lihat deh. Bukan dia nggak mau ngerem. Remnya bermasalah. Dia memang tidak bisa ngerem. Sudah kuduga anak kecil begitu. Mana paham soal perbaikan mobil? Sekarang tamat sudah. Bukan cuma kalah balapan. Nyawa Kak Miao Miao juga bakal hilang. Dewi Fortuna memang di pihakku. Tim kalian sebentar lagi jadi milikku. Pembalap Gu Yunpeng sudah kelewatan titik pengereman terbaik. Dengan kecepatan begini di tikungan pasti keluar lintasan. Apa dia mau bunuh diri? Xiaopeng kita sudah nggak mungkin menang. Gimana kalau kita nyerah aja? Kalah di kamusku, nggak ada kata kalah. Xiaopeng, jangan nekat. Ayo berhenti. Hidup lebih penting. Ayo kita nyerah. Pegangan yang kuat. Masih nambah kecepatan. Gu Yunpeng udah gila. Habis sudah. Matilah dia.
Ya tembus saja gasin terus, tembus keluar. Ada apa ini? Dia belok di udara. Ini kok bisa gitu? Itu trik dewa balap. Gerakan ekor naga. Pembalap Gu Yunpeng dan pembalap Liu Ji jaraknya makin dekat. Jarak mereka tinggal satu mobil saja. Gu Yunpeng masih tambah kecepatan. Siapa yang duluan lewati garis finish? Siapa juaranya? Jangan buru-buru semua. Kita lihat replay dulu. Kamu boleh buka mata? Aku nggak apa-apa. Gimana hasilnya? Tenang saja, nggak masalah. Ayo kita ucapkan selamat untuk juara hari ini, yaitu tim Piao Miao. Yes. Asik banget timnya selamat. Menang. Kak Zhang menang. Kita menang. Kamu nggak senang? Senang kok. Bos Yun, dengar aku. Kak Zhang, bukannya kamu janji sama aku? Mobil mereka pasti nggak bisa ikut balapan. Kenapa jadi begini Kak Zhang? Kamu udah terima duit tapi kerjaan nggak beres. Balikin duit gua, keluarkan. Bos Yun, aku kalah taruhan semua. Aku bener-bener nggak punya duit ganti kamu, Bos Yun. Aku mohon tolong kasih aku kesempatan. Mereka belum curiga aku. Aku masih bisa bantu kamu lagi. Pergi lu. Aku disayangin. Siapa yang kasihan sama aku? Hei orang, bawa dia pergi bereskan. Kamu apaan sih? Bos Yun, aku mohon jangan pergi, Bos Yun. Inilah kekuatan tim Piao Miao. Kekuatan apaan? Kalian cuma beruntung saja. Kalau berani, mari kita. Maaf semua, barusan ada kabar legenda balap yang paling kita hormati. Juara dunia 5 kali Tuan Gu Yuncheng meninggal mendadak. Mari kita tunda dulu balapan sekarang ini untuk Tuan Gu Yuncheng. Berdiri hening 3 menit. Aduh, ternyata benar. Masih tetap nggak bisa disembunyikan lama. Kak Yunpeng, ini gimana bisa begitu? Menurut info terbaru dari stasiun kami, legenda balap Gu Yuncheng telah wafat akibat sakit berat. Halo, nomor yang Anda hubungi. Sementara tak ada yang angkat. Kak Yunpeng. Kak Yunpeng. Halo, nomor yang Anda hubungi. Sementara tak ada yang angkat. Gu Yuncheng, angkat telepon dong. Tidak. Tidak. Ini nggak benar. Nggak benar. Ini nggak benar. Miau miau. Kak Miau Miau, sabar ya. Xiaopeng. Yang penting tim kita tetap bertahan, itu yang utama. Soal sepupu, aku yakin dia pasti nggak apa-apa. Ya Kak Yunpeng, nggak mungkin kenapa-kenapa. Dia pasti aman. Kok cuma kalian berdua? Mana Bang Chang? Barusan masih bareng. Kita kok, biarin aja. Kayaknya dia ngerasa nggak pinter benerin mobil kayak kamu. Makanya pergi dulu Kak Miao Miao. Soal Gu Yuncheng, kita semua udah tahu. Oh Kak Miao Miao, untung kamu yang kalahin Liu Jie. Kalau enggak, tim kita bisa bahaya deh. Iya Kak Miao Miao, nggak nyangka kamu segitu jagonya.
Kenapa baru aja curang buat ngalahin kita, sekarang malah nangis? Kalau nggak terima, bilang aja. Jangan asal nuduh. Mobil jadul kamu, sama skill setengah matangmu. Tanpa curang mana bisa menang aku? Berani ayo balapan lagi. Aku malas lawan pecundang kayak kamu. Anak kecil sini bukan tempatmu ngomong. Abaikan aja kita pergi. Ade baik, kamu senangnya terlalu cepat ya. Bukankah itu cuma keberuntungan menang satu ronde saja? Dengan level kalian, masuk kejuaraan dunia juga bakal jadi paling bawah. Nggak usah kamu khawatirin, jaga dirimu sendiri aja. Jangan sampai nanti kalah lagi di dunia. Apa kamu bilang? Oke, kalau gitu, gimana kalau kita tanding lagi? Kami sudah lolos, kenapa harus lawan kalian lagi? Oh gitu. Kita tanding lagi. Kalau kalian menang, aku nggak akan ganggu kalian lagi. Dan perusahaanku juga kasih ke kalian. Tapi kalau kamu kalah, timnya bubar. Oke. Anak kecil jangan sembarangan bicara. Ngaco kamu ngomong apa kapan tim ini kamu mewakili? Oke, kita tanding. Lihat-lihat nih, belajarlah yang benar. Anak kecil saja lebih berani dari kalian. Kalau gitu, ngapain jadi pembalap? Ya buat apa? Jadi pembalap, mending pulang bercocok tanam. Cukup mau tanding gimana? Gampang, tim kalian pilih satu pembalap keluar lawan Liu Jie adu skill. Apa lawan dia? Aku saja yang lawan dia. Kamu gila ya? Miao miao. Kamu juga nggak cegah dia. Tim ini udah nggak ada harapan. Sampai lomba aja harus kirim anak kecil. Mending bubar sekalian. Aku percaya dia. Kucing buta nemu tikus mati pakai teknik dewa balap. Kalian pikir diri kalian reinkarnasi dewa balap? Aduh, Ade baik. Kamu yakin? Kita kirim dia. Miao miao. Tim ini kan hasil jerih payahmu. Tenang aja. Aku tahu kok. Dia nggak bakal kalah. Tapi Oke. Tunggu aja. Xiao Peng sebelum Liu Jie jadi murid Ling Fei, dia dulu juara balap bawah tanah di provinsi kita. Di lintasan kemampuannya malah nggak keluar, tapi kalau soal teknik, Percaya sama aku. Percaya deh. Hari ini kita lomba 2 ronde. Ronde pertama. Lomba ini sial. Beneran lomba ginian. Ini keahlian Liu Jie, katanya Ling Fei. Setelah nonton satu pertunjukan balap, dia langsung terima dia jadi murid. miao miao, nggak usah lomba deh. Lomba ginian juga nggak ada hubungannya sama lomba resmi. Nanti aja pas lomba dunia kita balas mereka. Ada aku. Nggak bakal kalah. Justru karena ada kamu makin khawatir. Di sini juga nggak ada rintangan buat loncat. Kalian mau lomba gimana? kok nggak ada rintangan? Kan banyak tuh. Mana rintangannya? Kamu buta ya? Bukannya kalian itu rintangannya? Apa? Nggak bisa, kalian nggak bisa main-main sama nyawa orang. Kalau kalian takut nyerah aja, aku sih nggak masalah. Oke, kalau kalian nggak berani, serahin aja tim kalian. Biar bocah ini ntar salah. Malah ada yang mati lagi. Aduh, kasihan banget. Oke, aku lawan kamu.
Nggak bisa, bahaya. Mau gila silakan. Aku nggak ikut. Aku masih 20-an. Masih mau hidup lama. Biar aku aja. Miao Miao, jangan, terlalu bahaya. Kalau kamu kenapa-kenapa gimana tim kita? Aku percaya Xiaopeng. Benar-benar pertunjukan yang menyentuh hati. Miao Miao, anak kecil ini, jangan-jangan dia anak hasil hubunganmu dengan pria lain sampai kamu belah dia begitu. Ngomong apa sih kamu? Udahlah Kak Miao Miao, kalau anjing gigit kamu, masa kamu gigit balik? Aku nggak bakal biarin kamu terluka. Aku, sadar diri dikit. Karena kamu yang usul lomba ini, kamu mulai duluan. Oke, nggak masalah. Lihat aja. Hah? Dasar bocah, perhatikan baik-baik. Ini baru namanya balapan. Begini cara mainnya. Jangan kedip. Beneran terbang lewat tuh. Santai aja, dia cuma loncatin satu orang doang. Xiaopeng juga bisa kok. Kalau kita bisa lewati 2 orang, kita menang. Baru lewati 1, sudah kayak gitu? Ih, norak banget. Bocah, kamu tahu nggak sih apa yang kamu omongin? Guru aku, Ling Fei, bisa loncatin 3 orang. Kamu kira sudah jago banget? Maksud kamu apa? Aku mau lewati 5 orang. 5 orang? Kamu tadi pagi nggak sikat gigi ya? Masih aja bilang 5 orang. Masih muda, tapi omongannya gede. Apa kamu pikir kamu lebih hebat dari guruku atau raja balap? Maksud kamu apa sih? Kan dia satu marga sama raja balap, siapa tahu masih ada hubungan. 5 orang juga bisa jadi, siapa tahu. Xiaopeng, ngapain kamu harus ngotot ke mereka? Kita lewatin 2 orang aja cukup. Aduh Kak Miao Miao, aku bisa kok 5 orang. Kenapa sih kalian nggak percaya sama aku? Masih percaya kamu? Hahaha. Percaya kamu bisa lewati 5 orang, mending percaya aku reinkarnasi raja balap. Anak kecil, aku tahu kamu ada kemampuan. Tapi ini resmi lomba balap mobil, bukan cuma jago ngomong doang. Lagi pula mana aku cari 5 orang buat main-main nyawa sama kamu. Itu di sana banyak orang kan? Kamu bocah lucu banget. Dengar ya orangku, nggak bakal main nyawa sama kamu. Pilihannya cari orang sendiri, atau serahkan timmu ke aku. Biar aku yang turun. Masih kurang 4. Jangan lihat aku. Aku aja belum nikah. Mana mau mati. Kenapa lihat aku? Xiaopeng, ayo terbang. Nasib tim ada di sini. Kita nggak punya jalan mundur. Aduh, dosa banget. Miao Miao J, aku temenin. Aku juga ikut. Aku juga ikut. Aku juga ikut. Adikku baik banget. Jangan sampai nanti anak ini gagal, terus nabrak kamu sampai mati. Timmu tetap buat aku. Urus dirimu sendiri aja. Xiaopeng, ayo. Aku percaya kamu. Udah, tenang semua. Aku nggak bakal bikin kalian celaka. Aku bukan percaya kamu sih. Aku demi Miao Miao J. Aku demi tim. Miao Miao J, kita udah lolos babak. Ngapain sih kita balapan lagi? Xiaoye percaya Xiaopeng. Kita udah di sini semua cuma bisa percaya dia taruhan aja. Ya, betul. Hari ini hitung aja aku. Yun Miao Miao utang ke kalian. Sudahlah, jangan sedih. Cuma sebentar doang. Itu siapa? Inilah balapan sungguhan. Lihat baik-baik. Yang kalian lakukan itu cuma permainan anak kecil. Kamu. Aduh, buru-buru amat.
Kamu sungguh percaya dia bisa lewati 5 orang? Nanti kalau dia salah langkah, tabrak aja mereka berlima. Biar semua mampus, baru seru. Kamu... Lihat deh, gayanya keren banget. Hei bocah, kalau kamu sukses lewat 5 orang itu, nanti aku bakal sujud panggil kamu kakek. Nggak ngerti anak itu kasih kalian minum apa sih, kata-katanya aja kalian percaya. Kalau dia salah dikit aja, kalian juga ikut celaka. Miao Miao, kamu habisin aku. Aku aja belum pacaran. Xiaopeng hidupku, aku serahkan padamu. Tolong banget, jangan kecewakan aku. Aku belum temukan Abang Yuncheng. Ma, jangan salahin aku. Mungkin aku nggak bisa temanin mama tua nanti. Jatuh, ayo jatuh. Sok banget sih, biar aja mati. Gimana bisa sih? Dia benar-benar lulusin 5 orang guruku. Ling Fei cuma tembus 3 orang. Sebenarnya dia siapa? Ngapain bengong? Xiaopeng. Xiaopeng, kamu berhasil. Kenapa dulu aku nggak sadar? Kalau Miao Miao setinggi ini, Astaga, aku nggak kepo. Ah, apaan sih, aman kok. Cewek suka lebay. Faster. Kalian kalah lagi. sombong amat. Baru menang 1 ronde. Ronde berikutnya masih ada. Nanti kita lanjut ronde 2. Iya bener, jangan kira sekali menang. Udah gaya-gayaan, denger ya anak kecil, bau kencur ngira. Bisa kalahin aku. Padahal kalian sudah kalah 2 ronde. Jadi kalian cuma apa sih? Ayo pergi. Bukan aku nyalain kamu. Sebenarnya ada apa sih, kamu itu murid Raja Mobil bukan? Tapi kalah 2 kali dari bocah kecil itu. Kamu bisa nggak sih? Kalau nggak, mending pergi aja. Bukan aku nggak bisa, tapi bocah itu, dia aneh banget. Aneh apanya? Dengar ya, kalau kali ini kamu kalah lagi, gue kirim kamu ke kuburan. Jadi arwah penasaran. Pak Yun, tenang aja yang aku janjiin. Pasti aku selesaikan Death Dodge, itu keahlian aku. Bocah kecil itu nggak bakal tahan lama, dia pasti nyerah. Nah, itu baru benar. Bocah kecil, hari ini gua kasih lihat apa itu ciuman maut yang asli. Nggak ada apa-apa di sini, mau adu apa? Aku tahu mau adu apa. Cuman maut. Apa itu? Alias Death Dodge. Game paling favorit, arena bawah tanah. Simpelnya, 2 mobil adu lurus. Siapa ngerem duluan kalah. Kalau dua-duanya nggak ngerem, ya nabrak dong. Ish, jangan ngomong gitu. Nggak nyangka bocah ingusan kayak kamu. Tahu juga ciuman maut, gimana? Takut sekarang? Takut di kamusku Gu Yunpeng nggak ada kata takut. Oke, nanti pas duduk di mobil balap, moga kamu masih berani ngomong gitu. Jangan sampai takut sampai ngompol. Eming, wajah kamu kok merah? Panas ya? Jangan ngomong kosong. Mau tanding nggak sih? Tanding, mulai sekarang juga. Pak Yun, saya duluan. Gue. Xiaopeng, nanti kalau nggak kuat langsung rem saja. Toh sudah menang ronde pertama. Kalau ronde ini kalah jadi 1-1. Yang penting aman. Hei bocah, takut ya? Pulang minum susu aja deh. Apaan kamu? Tutup mata pun aku masih bisa menang. Xiaopeng, jangan pakai penutup mata deh. Utamakan keselamatan. Tenang saja Kak Miao Miao. Aku tahu semuanya. Oke deh, hati-hati ya. Iya.
Kalau aku nggak salah, rekor Death Dodge di Jiangcheng 10 detik, kan? Kenapa? Rekor itu aku yang pecahkan. Tapi kalau kamu nggak tahan 10 detik, boleh nyerah duluan kok. Kamu... Gila, anak ini keras kepala bener. Atau memang nekat ya? Gak kelihatan, kok masih ngegas banget. Berani ngebut segini? Gue juga bukan pecundang. Aku ini bro, raja bawah tanah Jiangcheng. Masa kalah sama bocah kayak lu? Kak Miao Miao, percaya aja sama dia. Hari ini dia udah bikin semua kaget kok. Aku cuma agak khawatir. Balapan ini bahaya banget. Takutnya mereka ngebut keterlaluan. Nggak sempet rem. Iya, tenang aja, nggak apa-apa. Death Kiss ini acara paling laris di arena bawah tanah. Tesnya itu nyali pembalap dan skill ekstrem. Liu Jie udah sering banget ikut lomba, pasti aman-aman saja. Tapi Xiaopeng masih terlalu muda. 10, 9, 8 5, 4, 3. Sial kok belum ngerem juga. Bocah ini keras kepala banget. Gue nyerah aja deh. Bukan Liu Jie ini, sedang ngapain sih? Masih jauh banget, kok malah melambat? Lihat ya Liu Jie melambat ya. Ah, kayaknya iya. Kita menang. Miao Miao, kita menang. Jangan senang dulu. Sekarang jarak dua mobil kurang dari 100 meter. Dengan kecepatan Xiaopeng sekarang susah ngerem. Bisa-bisa celaka. Apa... Xiaopeng, cepat kurangi kecepatan. Hahaha, udah sedekat ini. Masih nggak ngerem, tabrak aja si ganteng ini. Anak bocah ini habis. Akhirnya aku pemenangnya. Cuma 8 detik aja nggak kuat, kupikir kamu hebat. Mau main nyawa sama aku? Bocah gila, kamu gila ya? Xiaopeng, kamu ngapain sih? Dia udah kalah. Cepat kurangi kecepatan. Cukup berhenti, aku masih mau hidup. Berhenti, aku nyerah deh. Liu Jie. Gila, Kamu... nggak balapan lagi. Liu Jie, kabur, aku... Kenapa kamu lari sih? Hebat Xiaopeng, kamu bisa juga ya. Xiaopeng, sebenarnya kamu ngapain? Tadi aku suruh kamu pelan. Kenapa nggak nurut? Kamu tahu nggak? Aku khawatir banget. Kalau Yuncheng tahu, bakalan nyalahin aku. Ya, aku cuma ke bawah suasana aja. Ke bawah suasana, terus main-mainin nyawa sendiri. Hari ini, aku harus benar-benar ngasih pelajaran ke kamu, biar jadi pengalaman. Kak Miao Miao, kita kan menang. Taruhan. Omongin yang penting dulu dong. Kamu ini bisa nggak? Nanti aja urusannya. Aduh. Halo. 2 ronde lomba. Kita menang semua. Yang kalah harus terima. Serahin perusahaannya. Miao Miao, kita ini keluarga sendiri. Perusahaan ini kan. Siapa juga keluargamu hari ini kamu berusaha rebut tim kami kan sekarang kalah masih mau ngeles. Jangan senang dulu. Kasih ke kalian. Apa untungnya tim sereceh kayak gini masih mau dapat juara dunia? Mimpi kali. Nih. Hah, mantap Kak Miao Miao. Kita nggak cuma selamatin tim, malah dapat perusahaan juga. Mending kamu ngurus diri sendiri dulu. Sekarang kamu kayak orang tenggelam. Jaga diri dulu deh. Ngejek. Kamu... Yin Miao Miao. Jangan lupa, barang itu masih ada di tanganku. Yun Xiaoyao, apa maumu sebenarnya? Itu satu-satunya peninggalan orang tua. Oh, tentu aku tahu. Tapi sejak mereka sudah putuskan, wariskan tim balap ke kamu. Barang itu buatku. Sudah tak berguna lagi. Mau barangnya? Malam ini, datang temui aku sendiri. Aku tunggu kamu. Kamu... Kak Miao Miao, barusan kalian bicara apa? Barang apa sih?
6 tahun lalu orang tuaku kecelakaan. Mereka hanya tinggalkan satu kenang-kenangan, yaitu mesin. Porsche 917. Dulu pas mereka jalankan tim balap, itu hadiahku buat mereka. Tapi setelah orang tua kecelakaan, diambil Yun Xiaoyao. Itu hasil kerja keras seumur hidup ayah ibuku. Aku harus ambil lagi. Tenang Kak Miao Miao, aku di sini, aku bantu ambil balik. Iya, aku juga. Kami semua juga, itu memang benda milik Kak Miao Miao. Tentu kami harus ambil balik bersama, benar. Terima kasih atas niat baik kalian. Tapi ini sebenarnya urusan pribadiku dan Yun Xiaoyao. Aku ingin selesaikan sendiri. Kak Miao Miao. Jangan pergi dong, kami bisa bantu. Xiaopeng, minum yuk. Makasih Kak Miao Miao, tapi aku kurang suka cola. Aku lebih suka kopi karena kopi sedikit rasa pahit. Sedikit pahit, bikin tetap sadar. Bikin tetap sadar. Xiaopeng, kamu tahu dari mana? Itu kata Kak Yuncheng. Aku itu, oh iya benar. Itu dulu kakak sepupuku bilang, aku rasa itu lucu. Jadi aku ingat saja. Iya, Kak Miao Miao tentang itu biar aku temani kamu. Yun Xiaoyao itu suka main kotor. Kamu pergi sendiri bahaya, aku nggak tenang. Apa sih bahayanya? Bagaimanapun dia juga kakak kandungku. Meski kita beda pendapat, dia nggak akan menyakitiku parah. Nih, minum ini. Kopi. Gerakan ini. Kenapa? Oh, kalau aku tegang, suka dengar bunyi gelas kaca. Oh. Kak Yuncheng. Aduh, nggak bisa. Nyaris ketahuan. Aku harus buat Miao Miao percaya. Gu Yuncheng sudah mati. Biar dia nggak bahaya. Itu Kak sepupuku, dia di mana dia? Aduh, Kak Miao Miao. Sore ini sudah diumumkan resmi berita kematian Kak sepupu. Menurutku kita harus hadapi kenyataan. Kenapa bicara gitu? Barusan sore kamu bilang dia pasti baik-baik aja. Aku cuma lihat kamu sedih. Mau hibur aja? Aku juga nggak nyangka. Kamu yakin banget dia pasti hidup. Aku juga nggak tahu mau bilang apa. Tapi aku selalu merasa Kak Yuncheng seperti ada di dekatku. Tapi karena satu dan lain hal dia nggak bisa muncul. Kalau itu bisa bikin kamu lebih tenang. Ya sudah, pikir saja begitu. Kalau kamu nggak cari dia, dia pasti ada alasan yang nggak muncul. Kak Miao Miao, kamu selalu ngapain terus liatin aku? Xiaopeng, menurutmu kamu itu masih anak kecil? Kok omongnya kayak orang dewasa? Tapi hari ini tetap harus makasih ya. Kalau bukan karena kamu tim, kita mungkin bubar. Aku juga nggak mungkin dapetin perusahaannya Yun Xiaoyao. Tim sama perusahaan nggak seberapa lah. Kita nggak cuma jaga tim rebut perusahaan, kita juga harus menang kejuaraan dunia. Tenang aja Miao Miao, aku pasti bakal juara balap dunia. Aku mau jadi raja balap dunia. Kak Miao Miao, kenapa sih Kak Miao Miao? Oh, nggak apa-apa. Aku lagi kepikiran. Dulu kakak Yuncheng juga pernah ngomong gitu. Tapi sekarang dia udah berhasil. Aku malah nggak bisa nemuin dia. Kalung ini. Ini dulu aku yang kasih Kak Miao Miao. Bagus kan? Ini dari kakak Yuncheng dikasih ke aku. Xiaopeng, kakak Yuncheng udah nggak ada. Mungkin aku juga. Nanti kamu harus jaga diri baik-baik ya. Kak Miao Miao, kamu sembunyikan sesuatu dari aku ya. Ayo dong bilang. Nggak ada apa-apa. Xiaopeng, main aja di sini. Aku masih ada urusan. Aduh, coba lihat, kok bisa kalah? Sama anak kecil lah. Bertahun-tahun balapan sia-sia aja.
Kenapa aku buta banget? Punya murid kayak kamu maluin banget. Nggak gitu guru, dengar dulu anak itu emang aneh. Udah. Masa dia lebih hebat dari Gu Yunceng? Guru! Ayo. Guru! Ini bukan jurusnya Gu Yunceng. Bukan, kan? Bukannya Gu Yunceng jelas-jelas sudah aku. Nama anak itu siapa tadi? Gu Yumpeng, kan? Bener, aku memang dengar mereka bilang. Gimana pun caranya. Cari tahu buat aku, siapa sebenarnya anak itu? Cari tahu jelas. Tak peduli kamu dari mana, tiba-tiba muncul. Pokoknya kalau kamu ganggu rencanaku, meski kamu Gu Yunceng, hidup lagi, aku bakal bunuh kamu lagi. Miau-miau, oke. Xiaopeng, kok kamu di sini? Mana Kak Miau-miau? Kenapa cuma kalian berdua? Dia kemana? Dia lagi keluar ngurus sesuatu. Nanti juga balik. Keluar? Ngaku aja Kak Miau-miau kemana? Xiaopeng dan Yun, Xiaoyao. Pakai barang peninggalan Yun, Zong buat ngancam Kak Miao Miao. Biar ikut balap ilegal Kak Miao Miao, diam-diam. Pergi sendirian. Apa? Aduh. Xiaopeng. Mobilnya mana? Mobil-mobilnya pada terbang ya? Baru selesai balap hari ini. Semua mobil udah dibawa buat servis. Cuma sisa satu. Udah dibawa pergi Kak Miao Miao. Aduh Miau-miau, kok kamu bodoh banget sih? Kalau sampai kenapa-napa? Aku masih punya satu. Kalau kamu nggak keberatan? Keberatan kenapa? Apa aja boleh, ayo cepat. Ayo. Hei, kamu udah lama di tim kerja, udah berapa lama? Kok selera bagus sedikit pun? Nggak nular, cuma pakai mobil jelek gini. Kenapa sama mobil ini? Banyak omong kamu. Pakai bensin rumahmu ya. Kalau nggak ada mobil ini, kita bertiga nggak bakal bisa kesini. Udah, nggak usah cerewet. Sekarang Miau-miau masih belum jelas hidup atau mati. Kalian masih bisa bercanda di sini. Wang Ming, tambah gas. Salib dia. Siap, Master Xiaopeng. Wang Ming, pelan-pelan dong. Miau-miau shit. Miau-miau shit. Miau-miau je, miau-miau je, miau-miau. Bangun-bangun dong, miau-miau je. Suster, gimana keadaannya sekarang? Sebenarnya Miau-miau Ji kenapa? Pasien mengalami kecelakaan mobil serius. Sekarang terlalu banyak kehilangan darah dan tak sadarkan diri. Harus segera dibawa ke IGD. Jangan hambat penanganan. Miau-miau shit. Miau-miau, kenapa kamu begitu bodoh? Cari tahu siapa yang melakukan ini. Xiaopeng, tenang saja, Miau-miau J itu orang baik, dijaga Tuhan, pasti akan selamat. Wow, udah siap manggil orang buat ngurus mayat ya? Anak cewek kecil berani tantang bos kita adu mati. Balap tabrak bodoh banget. Dia cuma lagi beruntung. Kalau enggak, kalian mungkin nggak bakal lihat dia lagi. Kamu yang lakukan. Baru aja nganter cewek pergi. Sekarang anak kecil dateng. Mau bela dia ya? Orang kayak gini, layak aku turun tangan langsung? Bagaimanapun juga, Miau-miau aja kan adikmu juga. Kamu tega banget sama dia, kenapa? Adik aku nggak punya adik seperti dia. Mati juga bagus, pengen balas dendam. Tapi tergantung dia, mau setuju atau enggak. Pas banget. Aku belum puas, main. Bunuh satu lagi, juga nggak masalah. Enggak, jangan setuju dia. Dia kakak seperguruan Liu Jie juga murid Ling Fei. Zhao Tianchen dijuluki Dewa Maut Balapan 10 tahun terakhir. Siapapun lawan dia, di balapan bongkar maut, pasti mati atau cedera. Aku nggak peduli dia siapa. Meskipun dia raja berani sentuh Miau-miau, aku balas dia setimpal. Aduh. Bocah kecil, jangan sampai nanti takut, terus pulang cari mama, hahaha. Udah, mau balapan apa enggak? Dewa Maut katanya.
hari ini pakai mobil ini balapan sama kamu. Jangan remeh. Kenapa bocah kecil bikin kamu takut ya? Bocah kecil? Pakai mobil rongsok itu? Jangan-jangan kebanyakan susu formula, jadi bego sendiri. Dewa balap beneran datang. Pakai mobil itu juga nggak bisa menang lawan aku. Bos, mungkin bocah ini beneran dewa balap. Kalau dia dewa balap, aku kakeknya dewa balap. Hahaha. Xiaopeng, aku tahu kamu hebat. Tapi ini balapan rusak maut. Bisa ada yang tewas. Kita abaikan saja dia. Lebih baik kita cari Kak Miao Miao dulu. Tidak bisa, aku harus balas dendam untuk Miao Miao. Sudahlah, biar Xiaopeng saja. Dia sudah buat banyak keajaiban. Aku percaya dia. Xiaopeng, janji dulu, utamakan keselamatan. Kalau kamu kenapa-kenapa, aku tak bisa pertanggungjawabkan ke Kak Miao Miao. Cukup omong kosongnya. Pesan terakhir simpan nanti. Bocah, jangan bilang aku bully kamu. Mobil ini, dari semua mobil di garasiku, ini yang paling jelek. Aku pakai ini lawan kamu. Ganti yang lain kalau mau. Apa takut? Kalau takut mending pulang minum susu, hahaha. Kalau kamu cari mati, jangan salahkan aku nanti. Mobil rongsok begini, nanti aku bikin kamu sama kayak cewek itu, datang lurus pulang angkat. Ayo cek kondisi mobil mereka. Bos aman? Tuhan tolong lindungi, jangan sampai terjadi apa-apa. Cewek memang manja. Balap bongkar saja belum mulai. Apa yang dicemaskan? Kamu duluan. Oke, aku duluan. Pemanasan dulu bocah. Lihat baik-baik. Aku main waktu balap bongkar mobil, kamu belum lahir. Bos keren, langsung copot suspensi, langsung lepasin. Lihat anak-anak cupu ini, hampir kencing ketakutan. Hahaha. Xiaopeng julukan dewa balapan Mao Zhao Tiancheng. Memang bukan omong kosong. Sistem suspensi pengaruh stabilitas mobil. Apalagi untuk lintasan parkiran bawah tanah. Hampir wajib ada. Dia malah langsung copot balapan hari ini agak riskan. Tenang, untuk sistem suspensi, bagi pembalap top juga bukan yang utama. Anak kecil kok diam aja, takut sampai bodoh ya. Cuman copot suspensi doang. Kupikir bakal serem. Lihat nih. Bos, kenapa ketawa? Aku ketawa, anak ini bego banget mobilku ini. Walau seburuk apapun, tetap mobil balap pro. Sistem suspensi dan tenaga lebih bagus dari mobil rongsokannya, meski suspensi dicopot. Aku tetap bisa balap, tapi dia beda. Mobil yang dipakai Xiaopeng paling banter entry level mobil harian stabilitas dasarnya dan shock breakernya kurang. Sekarang dia malah copot suspensi. Di situasi kayak gini tingkat kesulitan naik parah, salah sedikit bisa kebalik. Apa? Cuma gini doang. Pakai mobil pro begini kesini cuma bisa copot suspensi. Kayaknya gelar dewa balapan maut cuma buat gaya aja ya. Ngomong apa sih bos? Kami tiap tahun ikut lomba balap maut lebih sering dari kamu minum susu. Anak kecil, kamu lumayan juga. Tadinya mau main santai sama kamu. Kalau kamu cari mati, bakalan aku kasih lihat dari mana gelar ini dapatnya. Xiaopeng, gimana kalau kita hentikan saja? Lihat, dia bongkar lagi. Banyak banget on the deal.
Nggak apa-apa, dia liatin onderdil itu serem juga liatnya. Padahal itu cuma onderdil nggak penting. Bener, sekarang dia bongkar bagian dari sistem transmisi dan sistem tenaga barang-barang yang di arena profesional kelihatannya penting. Sekarang malah nggak guna juga. Oh gitu ya. Kukira hebat banget. Ternyata cuma gertak sambal. Dasar cewek tahu apa sih, jangan ngoceh sembarangan. Bos lagi simpan tenaga biar nggak bikin kalian kabur ketakutan. Ayo dong bikin kami takut gelar dewa balap maut Zhao Tiancheng. Jangan-jangan beli pakai duit gini doang. Aku juga bisa, serius. Itu bocah. Jangan sombong. Lihat aja beneran. Wah, takut banget nih. Ngeri amat ya. Habis sudah, nggak seharusnya bikin dia marah. Harus diakui gelar dewa balap maut ini emang layak. Santai, percaya sama aku. Gue copot kampas remnya beneran. Lepas semua, mau adu pakai apa sama gue? Bos keren. Masih berani ngomong nggak? Malah jadi bengong. Kalau nggak berani, cepetan ngaku kalah dasar pecundang. Sampai cakram rem juga dilepas. Kalau cuma ngandelin sisa, sistem rem buat berhenti. Skill kontrol mobil pembalapnya harus top banget. Gimana nih Xiaopeng? Nggak apa-apa, percaya aja. Nih bocah aneh banget. Malah ikut lepas kampas rem juga. Takut apaan? Gue dewa balap maut. Masa kalah sama bocah? Ini baru mulai seru. Bisa nggak sih kamu dulu bilang ke gua, hebohnya minta ampun, sekarang malah takut? Takut apaan? Kamu ngerti apa gue ini raja balap? Mana mungkin gue kalah sama dia? Janji yang gue bilang, pasti gue lakuin. Kamu diam aja, tinggal nonton. Anak muda, nggak nyangka kamu udah jago ya? Kalau gitu bongkar mobil pelan-pelan, nggak seru. Berani main yang lebih ekstrem nggak? Berani tanding apa? Kita copot semua, bagian mobil. Cuma sisain setir rem. Sama gas mau nggak? Ngapain Zhao Tiancheng nggak sayang nyawa ya? Bener bocah. Mau nggak? Xiaopeng jangan terima. Bener, Zhao Tiancheng udah gila. Kalau kamu ngikutin dia, nurut. Kalau pas nyetir ada salah dikit, bisa bahayain nyawa. Nggak apa, gue bisa. Oke, kamu cocok sama gue. Bongkar mobil. Ayo. Akhirnya bos serius nih. Iya, terakhir bos main kayak gini 2 tahun lalu. Waktu itu anak itu baru setengah jalan, udah keluar lintasan mobil hancur, orangnya tewas. Xiaopeng beneran bisa nggak nih? Ini bakal selesai. Apa katanya? Masih kurang seru ya? Atau copot sistem stabil juga? Apa? Bocah, kamu tahu nggak? Kamu ngomong apa? Baru aja copot suspensi. Kalau copot sistem stabilnya juga mobil ini nggak bakal bisa dipakai. Kenapa takut ya? Kalau takut ngaku kalah aja. Oke, bocah jangan nyesel ya. Bos beneran copot nih. Kopel. Wangling sistem stabilitas ini benar-benar penting ya. Baru saja aku lihat mereka saat bongkar bodi mobil juga setegang itu. Penting banget sistem stabilitas itu. Bantu mobil tetap stabil. Setelah suspensi dicabut sistem stabilitas. Jadi penjamin mobil bisa jalan normal. Jadi jaminan terakhir. Begitu dilepas. Kalau di jalan, cuma bisa andalkan sopir. Pengemudi harus kendalikan sendiri. Keterampilan nyetir harus sangat tinggi, nggak benar. Menurutku nggak ada sopir bisa kendaliin. Kalau Xiaopeng nggak bahaya dong. Kayaknya luka miau-miau bikin Xiaopeng marah. Kamu gila. Rem aja kamu bongkar.
Kenapa? Kamu takut ya? Takut? Aku nggak percaya kamu cabut rem. Dan sistem stabilitas mobil ini masih bisa nyala. Kalau aku bisa nyetir gimana? Anak kecil, kalau kamu bisa nyalain mobil ini, nggak nabrak tembok, aku ngaku kalah. Bahkan bakal panggil kamu kakek. Aku nggak punya cucu kurang ajar begitu. Jangan cuma omong doang. Nggak berani nyetir ya, ngaku kalah aja. Xiaopeng, jangan di sini. Lampunya remang-remang. Lingkungannya ribut. Sistem mobil ini juga udah hampir habis dibongkar. Cuma sisa cangkang mobil. Kalau sampai kenapa-kenapa kamu bisa mati. Santai aja, aku paham risikonya. Hari ini aku harus balas dendam buat Kak Miao Miao. Dia bisa berhasil nggak? Aku ngaku tadi, memang sempet Kak kena tipu sama bocah ini, tapi mobil rongsok begini udah dibongkar parah. Bahkan guruku Raja Balap Ling Fei datang. Juga nggak bakal bisa nyetir, apalagi dia. Itu saja. Mending dia mati di lintasan. Tenang, dia pasti nggak bakal selamat. Jangan tunggu lagi. Mobil jelek gini pasti celaka. Rem sama sistem stabilitasnya juga nggak ada. Siapapun nggak bisa nyetir mobil ini. Jangan ngomong sial lo. Gu. Xiaopeng pasti bisa. Cih, biarkan dia mati begitu aja. Terlalu gampang buat dia. Xiaopeng, pelan Xiaopeng, pelan. Nyawa lo penting. Udah gue bilang kan, anak ini sangka dia dewa mobil. Mobil yang gue nggak berani nyetir, dia malah berani. Pantas dapet. Yun Miao Miao pingsan. Gu Yunpeng sebentar lagi mati. Tim kalian sisa. Pembalap sampah itu mau lawan gue pakai apa? Siapa bilang nggak ada rem, nggak bisa nyetir? Betul. Mana mungkin? Menang. Xiaopeng. Hebat banget Xiaopeng, kita menang. Kamu keren banget. Kalian kalah. Nggak mungkin. Rem sama sistem stabilitasnya juga nggak ada. Gimana kamu bisa nyetir mobil ini? Kamu siapa sebenarnya? Kalian kalah kan? Gua kalah. Masih mau ngomong diri sendiri dewa maut balap? Sama aja kayak Liu Ji, nggak berguna, nggak berguna. Berhenti. Masih belum selesai, mau kabur? Hey. Kalian mau ngapain? Berani jebak kakak Miao Miao. Sekarang juga gue balas. Apa? Kakak Miao Miao sudah sadar? Oh, oke. Gue ngerti. Kita langsung balik. Hebat! Kakak Miao Miao sudah sadar. Kata dokter nggak masalah. Cukup istirahat 2 hari. Serius? Iya. Serahkan. Serahin apa? Aku nggak tahu kamu ngomong apa. Jangan banyak omong. Serahin mesin yang ditinggal orang tua Kak Miao Miao. Aduh, sakit. Oke, baiklah. Aku kasih ke kalian, oke? Mesin itu ada di garasi tim Miao Miao. Di ruang servis terakhir, dalam kotak alat. Hah? Di tim Miao Miao. Aduh, ayo telepon orang buat cari. Oh, cek yuk. Di ruang servis terakhir, dalam kotak alat, ada mesinnya nggak? Ketemu. Ternyata memang di tim kita Miao Miao. Xiun Xiaoyao, benar-benar licik. Aduh, ayo cepat ke RS temuin Kak Miao Miao. Mereka semua nunggu kita. Iya, ayo. Ayo. Kok kamu? Lama nggak ketemu, kakak ipar. Beneran nggak pergi-pergi ya? Kak Miao Miao. Kak Miao Miao. Halo, pasien kamar ini mana? Yang cewek itu ya? Sudah dijemput seseorang. Dijemput. Padahal kita baru datang. Aku juga nggak tahu. Xiaopeng, jangan cemas. Kak Miao Miao mungkin dijemput anggota tim lain duluan. Aku cek dulu ya.
Miau Miau. Kakak Ipar coba bilang, kenapa kamu sendirian terbaring di RS jelek ini? Ngapain bengong? Cepet antar kakak Ipar ke RS pribadiku, biar bisa istirahat. Mau ngapain kamu? Lepasin aku. Lepasin. Nggak usah. Aku tahu dia di mana. Ayo cepet. Hei! Ling Fei, kamu ngapain sama Yun Cheng? Pengen tahu ya? Minum ini aku kasih tahu kamu. Sebaiknya kamu tepati janji. Kalian berdua memang sama-sama lucu. Apa maksudmu? Bawa dia pergi. Tanpa perintah dariku, siapa pun tak boleh biarkan dia pergi. Oh ya, bersihkan ini untuk. Miau Miau, Miau Miau, kamu di mana? Dia sudah pergi. Tamu kita datang. Xiaopeng, ini kan bukan milik Raja Mobil klubnya. Kenapa kakak Miao Miao ada di sini? Kamu salah paham nggak sih? Dia yang bawa pergi kakak Miau Miau. Ayo kita masuk. Ini anak siapa? Ling Fei. Ngapain bengong? Nggak lihat tamu, semua udah nunggu lama. Ayo, ajak masuk. Silakan. Aku belum dewasa, nggak bisa minum alkohol. Karen, hebat juga. Kakak senior, kamu cosplay. Sampai kecanduan ya? Aku nggak paham maksudmu. Jangan omong kosong. Kamu bawa kakak Miao Miao kemana? Mau apa? Mau berantem? Aneh juga. Senior Ling Fei ini bukannya dewa mobil Gu Yuncang. Itu kan sepupu Xiaopeng. Kakak senior baikku. Sepertinya mereka belum tahu kamu siapa sebenarnya. Biar aku kenalin. Tiba-tiba muncul aneh kecil. Dibilang sepupunya Gu Yunceng. Kalian percaya aja, kalian benar-benar polos. Dengar ya kalian berdua. Kalau bukan karena aku hari ini seumur hidup kalian nggak tahu siapa dia sebenarnya. Lihat enggak? Dia itu pacarnya ketua tim balap kalian. Gu Yunceng. Dewa mobil. Nggak mungkin, Xiaopeng itu masih kecil. Dewa balap umur berapa? Gimana mungkin mereka orang yang sama? Tanya saja langsung ke dia. Kamu tuh nggak bisa tenang meninggal aja. Malah jadi anak kecil. Malah lawan aku. Cukup Ling Fei. Kamu udah buat aku sengsara, masih kurang. Cepat lepasin Miau Miau. Xiaopeng! Gimana mungkin sih? Idolaku ternyata di sini. Aku bahkan jadi muridnya. Ayo cubit aku. Ini bukan mimpi kan? Ha, Beneran aku nggak mimpi. Astaga, kayak di novel. Bisa kejadian ke aku. Pipi kecil ini, bentuk tubuh ini, pantas disebut dewa balap. Kamu memang terlahir buat balapan. Cukup. Sekarang Miau Miau gimana keadaannya nggak tahu. Masih bisa bercanda di sini. aduh jangan main-main. Nanti
Dewa balap bisa marah juga. Udah. Udah selesai bercandanya. Kalau udah, kita bicarakan yang penting. Di mana Miao Miao? Sebelum pastiin Miao Miao aman, aku nggak mau bahas apapun sama kamu. Xiaopeng. Miao Miao. Jangan peduliin aku. Cepat pergi. Ling Fei cuma mau pakai aku buat ngancam kamu. Xiaopeng, Miao Miao. Gimana? Dia masih sehat kok. Sekarang bisa bicara kan? Ling Fei, kamu sebenarnya mau apa? Aku mau hilang selamanya. Ling Fei, kamu gila. Ini udah penculikan. Aku memang gila. Zhao Qibing lawan Baryan, ibu aku kalah darinya. Kenapa dia boleh jadi dewa balap yang diagungkan? Aku cuma jadi raja balap. Kenapa tiap ada yang sebut nama Ling Fei? Bilang saja aku adik murid dewa balap. Aku nggak terima, aku mau lawan kamu. Kita balapan lagi. Kalau kamu kalah, lepaskan Miao Miao. Dewa balapku jangan setuju. Masalah ini kita laporin polisi saja. Iya benar, yang dia lakukan itu kriminal. Tunggu polisi datang saja. Pavel, Hei, lihat nggak barusan waktu aku tangkap kakak ipar? Dia nangis kasihan banget. Gimana kalau dia nanti... Jam. Mau tanding gimana? Oke. Dewa balap memang keren. Kita ketemu di arena. Ayo. Kak Yuncheng, Aku percaya kamu pasti bisa dapat Grand Slam. Aku tunggu kamu menikahi aku. Dewa balapku, ini wilayah mereka, pasti ada jebakan. Iya. Tapi ini satu-satunya cara buat selamatin Miao Miao. Mau bahaya gimana pun, aku tetap harus maju. Aduh, Bos, semuanya sudah siap. Mulai saja. Aku mau lihat dewa balapku dulu. Sekarang jadi bocah. Masih hebat nggak? Dewa balap Gu, tim kita sekarang nggak ada mobil balap sama sekali. Mana bisa tanding? Mobil modif kemarin masih ada nggak? mobil itu nggak perlu diservis jadi masih ada. Tapi Dewa Balapku yakin mau pakai mobil itu? Habis balapan kemarin hampir rongsok. Balapan pakai itu bahaya. Nggak apa-apa, mobil itu aku modif sendiri. Aku tahu kondisinya. Banyak ngomong. Aku hampir ketiduran nih. Langsung mulai sekarang. Kakak yakin nih, kamu bahkan nggak punya mobil balap. Bawa rongsokan begini, lawan aku. Kamu ada masalah otak ya? Jangan omong kosong, jadi balap nggak? Kalau nggak balap, lepasin nggak miau-miau. Balap? Tentu saja balap. Kakak senior, lihat tuh mobil rongsokan kamu, jangan-jangan baru jalan udah rontok. Mau lo nggak kamu minta tolong ke aku? Ngomong-ngomong, kita pernah satu tim dulu. Aku bisa pinjamin mobil ke kamu. Cing, kalau lombanya pakai mulut, kamu pasti udah jadi dewa mobil. Nggak tahu diri. Gawat, mobil ini udah diutak-atik. Ada apa Dewa mobilku? Mobilnya udah dimodif orang, remnya blong. Begitu ngebut, pasti nggak bisa berhenti. Nggak mungkin. Nggak ada yang sentuh mobil ini. Kecuali Sudah sekian lama, kamu masih pakai trik kotor ginian. Kakak, kenapa turun? Nggak biasa pakai mobil ini. Lihat kamu, dulu dewa mobil, sekarang mobil aja nggak punya. Kamu benar-benar pecundang. lalu gimana dong?
Kalau nggak ada mobil balap, kita kalah dong. Tenang, aku tahu apa yang harus dilakukan. Kakak, atau kamu mau minta ke aku? Nggak usah balap. Aku lepasin juga si Mbak. Ling Fei, kamu sekarang lawan aku. Cuma buat lomba besok kan? Dengar ya, trik kotor kamu itu nggak bakal bisa juara. Diam! Kalau bukan gara-gara kamu, aku sudah jadi dewa mobil dari dulu. 5 kali juara dunia juga punya aku. Jurusan kamu itu sudah lama dipecahkan orang. Aku kasih tahu, kalau mau juara, cepat pulang latihan lagi. Latihan puluhan tahun baru balik. Aku panggil kau kakak sini. Kau makin sombong saja. Aku dengar ya, kau itu siapa sih? Besok aku buat kau tahu. Keahlian balap yang kau banggakan itu semua cuma sampah. Berani nggak taruhan sama aku, ayo? Baik, kalau kau kalah, kau harus ngaku di depan umum. Kau kalah dariku dan sujud sambil minta maaf. Kalau kau yang kalah, kau harus serah kakak Miao Miao tanpa luka. Tenang, kau pasti kalah. Kita lihat saja nanti, adik. Dewa mobil Gu, kenapa kau terima tantangannya Ling Fei itu punya mobil balap terbaik se-Indonesia, juga mekanik top mobil tim kita, kalau dibanding jauh ketinggalan? Dewa mobil gu kami semua tahu kau hebat, tapi sekarang kau jadi anak kecil, jadi makin susah nyetir. Apalagi dua mobil itu bedanya jauh banget, gimana bisa menang? Sudah kubilang kan aku tahu yang kulakukan, kalian tenang. Nanti pulang, langsung siapin persiapan lomba. Oh iya, jangan siapin mobil balap. Sebenarnya apa sih rencananya Dewa mobil Gu, ceritain dong ke kami. Kami juga teman Kak Miao Miao mau bantu juga. Iya, kalau kau nggak jelasin kita sampai malam, bisa tidur nih? Oke. Nanti ikut aku ke garasi. Habis itu langsung balik siap-siap balapan. Oke. Ayo, jalan. Dewa mobil Gu, kau bilang tempat ini masih berapa lama lagi? Jangan-jangan kamu bohongin aku ke sini. Mau ngapain aku ya? Aku kasih tahu nih, walau kamu dewa mobil, tapi soal begini tetap harus saling suka. Kalau kamu berani sentuh aku bakal ngadu ke Kak Miao Miao. Hahaha. Otakmu kok aneh banget sih? Dewa mobilku, jangan gubris dia. Emang dia begitu? Dia emang suka aneh. Aduh, biar rame aja suasananya. Udah stop deh. Kita sudah sampai. Wah. Wah, keren. Ling Fei, ini hadiah spesial dari aku buat kamu. Tunggu aja, pasti seru. Aduh. Gimana Dewa mobil Gu udah datang? Belum. Jangan terlalu panik, masih 2 jam lagi balapan, masih ada 2 jam. Gimana aku nggak panik? Siapa tahu Kak Miao Miao aman nggak di sana? Mereka bakal pukul nggak atau nggak dikasih makan? Aduh, nenek sehari ini udah 4 kali kamu ngomong itu terus Ling Fei. Walau gimana, nggak bakal segitunya lah. Ke Kak Miao Miao. Udah cukup, jangan mondar-mandir depan aku. Aku khawatir tahu. Khawatir apaan sih? Kamu kan nggak ikut balapan. Satu tim, minimal 2 pembalap selain Dewa Mobil Gu. Cuma aku sisa, yang harusnya pusing aku, bukan kamu. Kamu aja baru tahu kemarin. Sampai ngompol ketakutan. Dulu aku kira kamu dewa mobil di tim kita. Aku sudah bilang itu kan kecelakaan. Aduh, kecelakaan. Kecelakaan apa? Gue si dewa balap, kamu datang. Santai, ini cuma lomba dunia. Ada aku kok, kamu balap aja normal. Kali ini aku pasti juara dan selamatkan Kak Miao Miao. Oh iya, formulir pendaftaran tim sudah dikumpulin belum? Aku hampir lupa. Aku urus sekarang. Peta balapan kali ini masih standar. Dengan kemampuanmu, asal nggak salah, pasti aman. Gawat. Kamu kenapa baru antar formulir aja, kamu capek gitu? Bukan mobil, kita mobil bermasalah. Apa
Masalah mobil apa bilang aja. Panitia bilang semua mobil kita nggak lolos pra pemeriksaan. Artinya nanti kita nggak ada mobil balap. Kok bisa? Kan baru kemarin servis. Pasti ulah Ling Fei. Apa Ling Fei dia sehebat itu? Balap kali ini disponsorin Velong Group. Itu grup di belakang Ling Fei. Makanya dia tinggal suruh balikin mobil kita. Cuman perlu satu kata. Aduh. Anak itu cuman bisa main licik gini curang melulu, mau aku cari aja. Ngapain? Masih mau balap nggak? Gusi Dewa Balap. Sekarang kita nggak punya mobil, gimana bisa balap? Masa iya? Cuma andalin Gusi Dewa Balap sendirian aja. Ling Fei justru mau lihat. Kita panik gini. Percaya nggak? Kalau kamu cari dia sekarang, dia bisa langsung pakai celah aturan buat nyetop kamu. Jadi lomba ini nggak adil sama sekali. Adil? Adil versi gue itu adil. Kakak seperguruan, kamu memang jago strategi ya. Tapi meski kamu bisa tebak, lalu gimana? Sekarang kamu bahkan nggak punya mobil. Mau lawan aku pakai apa? Pakai kaki? Hahaha. Memalukan. Wang Ming. Hari ini kamu untung saja. Kakak senior, mau ngapain? Biarin aja dia mukul. Paling kena skos. Ada urusan lain? Nggak ada, silakan pergi. Senior, ngomong gitu bikin aku sakit hati loh. Aku kesini buat pedulin kamu. Aku kasih tahu ya, setengah jam sebelum balapan, kalau kamu nggak bisa kirim mobilmu buat dicek ke panitia, bisa-bisa diskualifikasi. Kurang dari sejam lagi. Gu Yunqiang, coba kamu pikir bahkan mobil pun nggak punya. Mau lawan aku pakai apa? Siapa bilang aku nggak punya mobil? Nggak mungkin. Dari mana kamu dapat mobil? Garasi kamu kemarin udah aku segel semua. Dari mana kamu dapat mobil ini? Mobil ini memang aku siapkan buat hadiah ke Miao Miao. Dari dulu di garasinya dia. Gimana mau kamu segel? Tapi Dewa Mobil Gu, kita cuma ada satu mobil. Masa kamu balapan sendirian? Tenang aja. Gu Yunqiang, jangan sombong. Kamu kira masih dewa mobil kayak dulu? Visi kamu sekarang bisa nggak kuat dua lap? Nggak usah khawatir urusan itu. Pergilah. Kami nggak butuh kamu di sini. Kalian pikir punya mobil pasti bisa menang lomba? Semoga kalian jaga baik-baik mobil itu. Boom. Hahaha. Cih. Dewa mobil Bu, kata-kata Wang Ming ada benarnya juga. Bagaimanapun juga harusnya ada orang yang bantu kamu tarik perhatian dong. Nggak apa-apa. Mereka memang nyari masalah sama aku. Kalau kalian ikut malah bahaya. Oke, aku pasti menang balapan ini. Oh iya, jangan ada yang dekati mobil ini. Tenang saja, aku langsung jaga. Di luar jamin satu nyamuk pun nggak masuk. Ling Fei, pakai trik apapun, silakan saja. Bahkan anak kecil pun tak bisa kau tangani. Sekarang malah perusahaan sendiri juga hilang. Dan muridku sampai mati. Kau bilang aku masih pertahankanmu. Apa gunanya? Orang. Kakak. Maaf, salahku. Tolong kasih aku satu kesempatan lagi. Kasih aku satu kesempatan lagi. Aku dengerin kakak si Gu Yunqiang itu. Dia cuma punya satu mobil. Nanti di mobilnya, aku bisa utak-atik. Pasti dia tak akan bisa kalahin kakak-kakak. Jadi juara malam ini, kamu yakin? aku yakin bisa. Nanti, pasti aku urus. Beres, sis. Bos Yun Xiaoyao si pecundang sekarang sudah nggak punya apa-apa. Kenapa masih kasih dia kesempatan? Anjingku, Wang Cai juga galak. Siapa suruh gigit, dia gigit. Tapi tak pernah gigit aku. Tahu kenapa? Karena aku yang rawat dia. Aku suruh gigit siapa, dia gigit. Udah, sebentar lagi mulai sapa pemilik mobil lain. Ayo kenalan sama yang lain. Kali fine, Gu Yunqiang harus mati. Siap. Gimana? Ada aku, tenang saja. Kenapa dia di sini? Dia ya, baru saja aku lihat dia ngumpet-ngumpet. Pasti mau rusak sesuatu lagi. Ketangkep, aku hajar, ku pukul dia. Tubuh sekecil itu, tak seimbang sama aku. Jangan pukul aku lagi. Aku udah tahu salah. Itu Ling Fei yang nyuruh aku disuruh dia.
Jangan pukul dia lagi, bagaimanapun juga dia kakaknya Miao Miao. Nanti biar Miao Miao yang urus dia. Itu kakak ipar. Aku salah, tolong selamatkan aku. Aku banyak hutang sama Ling Fei. Sekarang aku nggak punya apa-apa. Aku nggak bisa bayar. Dia bakal bunuh aku. Diam aja. Kalau bukan karena kamu sering lawan kami, kamu juga enggak jadi begini pantas. Bawa dia. Gu Yuncheng dengar ya. Kalau aku sengsara, kamu juga nggak bakal tenang. Masih banyak drama. Nunggu kamu. Penjahat mati karena kebanyakan ngomong. Kamu nggak tahu ya? Cepat-cepat. Bukan itu Ling Fei. Bukan aku. Dia jadi begini. Itu salahnya sendiri Kak Miao. Miao tahu nggak bakal marahin kamu. Ya nggak apa-apa. Sudah waktunya akhiri Ling Fei. Miao Miao, aku pakai mobil ini buat menang dari Ling Fei, balas dendam buat kamu. Tunggu aku. Selamat datang semuanya ke final kejuaraan pembalap dunia. Pembalap yang ikut lomba ini tidak hanya dari klub-klub besar, pembalap bintang Raja Mobil Ling Fei juga datang langsung. Jadi hari ini apakah kuda hitam akan menang atau Ling Fei yang juara dan jadi dewa mobil baru? Mari kita tunggu. Ling Fei, Antusias penonton benar-benar tinggi ya. Jadi mari kita sambut semua peserta masuk ke arena. Ling Fei, popularitas Ling Fei memang tinggi banget. Semoga hari ini dia bisa dapat hasil baik. Lalu yang kita lihat sekarang adalah peserta termuda di lomba ini dari tim Piao Miao Gu Yunpeng. Dengar-dengar dia sepupu dewa mobil Gu Yuncheng. Ayo kita nantikan penampilan bagus dia. Sepupunya dewa mobil. Dia masih kecil. Apa cukup umur buat lomba? Ling Fei juara umum. Gu Yunpeng sepertinya semua sudah punya jagoannya masing-masing. Jadi biar saya umumkan peraturan lomba kali ini. Lomba pakai sistem waktu. Persaingan antar pembalap tidak dibatasi. Hasil akhir yang tercepat menang. Ini sih keterlaluan. Panitia lomba jelas berat ke Ling Fei. Siapa yang nggak tahu, peserta hari ini kebanyakan orangnya Ling Fei. Persaingan malah nggak dibatasi. Jelas-jelas Ling Fei bisa terang-terangan pakai taktik banyak orang. Ini nggak adil. Aku mau lapor ke panitia. Panitia juga orang mereka semua. Nggak ada gunanya. Sekarang kita cuma bisa berharap Dewa Mobil Gu bisa membalikkan keadaan. Sepertinya semua orang udah nggak sabar lagi. Para peserta juga siap di tempat. Jadi, aku umumkan lomba dimulai. Ling Fei emang layak jadi raja balap. Baru mulai, langsung unggul jauh. Pembalap lain juga tampil bagus. Tapi Gu Yunpeng kayaknya ketinggalan jauh. Terlalu gugup ya. Kan baru mulai. Ngapain buru-buru? Ini dewa mobilku kenapa nih? Kenapa dari awal nggak langsung ngebut? Dia mungkin punya rencana sendiri. Kita harus percaya dia. Ada apa nih? Baru mulai udah ketinggalan sejauh ini. Datang buat lucu-lucuan ya. Pantas aja dibilang pembalap termuda. Skillnya cuma gini, aku juga bisa kali. Dia ngejar, hampir nyusul Ling Fei. Dewa mobilku semangat. Gu Yuncheng, akhirnya kamu nggak tahan juga. Jadi, aku temenin main sama kamu ya. Semua ikuti rencana awal. Gu Yuncheng, jangan-jangan kamu gagal di tahap pertama. Sangat mengecewakan. Sepertinya pembalap Gu Yunpeng jadi sasaran bersama pembalap lain. Mungkin karena dia masih muda, kayaknya semua mau kasih pelajaran ke pembalap muda ini. Aku udah tahu Ling Fei ini dari awal udah ada rencana lawan dia kan. Cuma bisa main cara licik gitu. Orang kayak gini juga pantas jadi raja balap. Saya rasa semua lomba yang dia menang dulu juga pakai cara begini. Sebuah kompetisi adil. Sekarang jadi dewa mobil. Gu sendirian pegang semuanya. Sekarang kita cuma bisa berharap dewa mobil Gu bisa cepat tinggalkan mereka. Gu Yuncheng.
Semua jalur aku sudah kututup. Aku nggak kasih kamu lewat. Terbang pun nggak bisa lewat. Siap-siap sujud ke aku. Pembalap Ling Fei sudah jauh 2 tikungan dari yang lain. Kalau Gu Yunpeng nggak cari cara keluar balapan hari ini, buat dia sudah selesai. Di kejuaraan dunia, banyak orang blokir satu anak. Masih manusia nggak sih? Orang kayak gitu, mending jangan ikut lomba, mending dikeluarin aja kotor. Raja balap apaan? Anak kecil aja takut. Cepat keluar aja. Bikin jijik. Kotor. Sebentar lagi masuk tikungan. Sudut tikungan ini sangat sulit. Tempat balik serangan yang bagus. Apakah Gu Yunpeng akan pilih di sini? Untuk membalas, nyaris sampai titik drift. Sepertinya Gu Yunpeng tidak pilih gas di sini. Memang masih terlalu muda. Kurang paham soal waktu di arena. Kira begitu, aku nggak bisa nyalip. Ling Fei, kamu masih kekanak-kanakan. 3, 2, 1, sekarang. Miao miao, bantu aku ya. Ini drift menyamping. Hanya dewa mobil yang bisa pakai trik ini. Tak sangka bisa lihat lagi hari ini. Gu Yunpeng emang pantas jadi sepupu dewa mobil. Ternyata dia nggak menyerah. Dia sudah siap dari awal. Dewa mobil, keren. Dasar pecundang, sampai bisa bikin dia loncat ke sini. Gu Yuncheng berhasil tembus kepungan para peserta. Sekarang dia makin dekat dengan Ling Fei, jaraknya kurang dari 5 mobil lagi. Peserta lain sudah sulit kejar. Apa balapan ini dari awal memang ditakdirkan jadi duel juara 1-2? Nggak mungkin. Yuncheng, Ling Fei Guru mau tanya nih. Menurut kalian faktor apa sih yang paling penting buat hasil balapan? Guru, tentu saja mobil. Kalau mobilku dan alatku bagus, aku pasti bisa menang semua balapan. Yuncheng, kamu gimana? Menurutku detail. Mobil terbaik pun nggak bisa selalu unggul terus. Hasil akhir pembalap pasti karena pengumpulan detail selama balapan. Pasti karena pengumpulan detail selama balapan. Tidak. Ling Fei, kamu mau mati kecepatanmu. Nggak bisa masuk tikungan depan, cepat pelan, nanti bisa mati. Jangan cerewet. Hari ini gua harus menang. Detail apaan? Bu Yuncheng, gua bukan orang yang dulu. Jangan remehkan gua. Ayo belok. Tidak bagus, Ling Fei salah langkah, mobilnya terlalu cepat. Ban jadi kurang daya cengkeram, mobil hampir lepas kendali. Kenapa Gu Yuncheng bisa, tapi aku tidak? Hari ini meski aku salah, Gu Yuncheng, kau juga jangan harap bisa lolos berhenti bareng aku. Tidak, kalau dia terus begini, bisa tabrak Gu Chesheng. Ling Fei sudah nekat. Dia sengaja ingin celakakan. Gu Chesheng jangan sampai kenapa-kenapa ya. Jangan-jangan bakal kecelakaan Gu Yuncheng. Ngerem cepat. Kalau belok lagi bisa ketabrak mati. Gu Yuncheng, mampus kau. Habis sudah. Aduh. Apa mungkin di balapan ini 2 kandidat terkuat juara akan berhenti di sini? Ling Fei, kau kalah. Apa ini triknya? Bisa nyalip juga. Wah, ada. Shifu, seharusnya aku nurut kamu. Cepat tolong. Miao miao. Aku menang. Apa kalian bisa hubungi Gu Yuncheng? Upacara penganugerahan segera dimulai. Tunggu sebentar, sebentar lagi ketemu, sebentar lagi. Gu Chesheng ini juga aneh. Baru selesai balapan langsung hilang. Media juga nunggu di luar mau wawancara. Kak Miao Miao. Hai, Kak Miao Miao. aku balik.
Kak Miao Miao. Apa sudah ketemu Kak Yunceng? Belum, tapi kita dapat investasi lagi. Oh, taruh aja di situ. Kak Miao Miao, udah 3 bulan nih. Apa nggak lebih baik nyerah aja? Mungkin Gu Chesheng sudah lama pergi ke tempat lain. Miao Miao. Kakak Yunceng. Gu Yunceng bertingkah seperti anak kecil. Seru banget ya, bikin kami khawatir banget. Mau ku gigit kamu. Hei, pelan-pelan dong. Aku tuh takut kamu kenapa-kenapa.